Alhamdulillah baik. Ya, langsung aja ya Pak ya. Siap, Ibu. Kan sesuai jadwal kita mau ada supervisi akademik nih Pak ya. Betul Ibu. Dan seperti yang kemarin kita sudah sempat diskusikan untuk supervisi akademik ini untuk pengembangan keterampilan coachingnya itu kita akan ada 3 yang dinilai ya Pak ya. Iya. Ada mendengar aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, sama kemampuan memperdayakan coaching Pak. Oke. Ya, seperti itu mendengarkan aktif, kalau tidak judgement lah, tidak label, tidak asumsi atau asosiasi, pertanyaan berbobot bisa menghasilkan gali, sama memberikan coaching biar coachingnya bisa mengalir ide-idenya, solusinya Pak ya. Oke. Nah, dari ketiga kompetensi tadi ini Pak, biar kita fokus, kira-kira Pak Arul pengen membantu keterampilan apa Pak? Keterampilan dalam mengajukan pertanyaan berbobot Bu Fitri. Yang mau dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan ya Pak ya? Iya. Kira-kira yang paling spesifik bagian mana nih Pak? Bagian di mana nanti bukan hanya sekedar pertanyaan itu dijawabnya hanya singkat mungkin atau iya atau itu, tapi mampu menggali potensi yang dimiliki si coach tersebut. Nanti akhirnya dia akan mendapatkan alternatif atau solusi dari permasalahan yang sedang di-sharing saya seperti itu. Oke. Berarti ingin lebih bisa mengembangkan kemampuan mengajukan pertanyaan, terutama di bagian menggali potensi ide-ide dari coaching, betul ya Pak ya? Betul Ibu. Oke. Nah, kira-kira kriterianya gimana nih Pak? Biar kalau bisa kita nanti di akhir kita bisa Arul udah berhasil ngembangin atau belum? Kriterianya yang jelas si coachingnya akhirnya mampu mengeksplor atau mengeluarkan ide-ide alternatif, gagasan maupun solusi dari segala permasalahan, bukan hanya satu tapi bisa lebih dari 1, 2 atau 3 seperti itu. Banyak yang kita gali lah ya Pak ya. Betul. Nah, terus nanti pada saat coaching nih, dengan coachingnya Arul udah nyiapin strategi apa nih biar tadi berhasil tercapai dengan harapan itu? Strateginya pertama, saya bersikap lebih terbuka. Saya melakukan pernyataan, saya tidak merasa sebagai orang yang minta atau tidak. Di sini kondisinya, terus saya akan menjadi pendengar yang baik, pendengar. Oke, seperti itu Bu Fitri. Nah, biasa nih Pak ya, memang kalau untuk coaching kan yang pertama harus bisa jadi pendengar yang baik ya Pak ya. Semoga nanti strateginya bisa membantu untuk mengembangkan kemampuan Pak Arul dalam menentukan pertanyaan berbobot. Nah, sebelum kita akhiri nih Pak sesi supervisi kita, kira-kira nih apa yang Pak Arul harapkan dari kegiatan observasi kita Pak? Oke, harapannya apa yang saya pikirin bisa saya lakukan nanti ketika kegiatan coaching atau kegiatan supervisi akademik. Saya bisa mempraktekkan apa yang sudah saya dapatkan. Seperti itu Bu. Tidak ada lagi Pak? Atau ada teman-teman lagi? Cukup Bu Fitri. Oke baik, kalau gitu kita ketemu nanti pada saat coaching ya Pak ya, biar Siap. sudah menghormati. Terima kasih Pak Arul, kita bisa langsung ke kegiatan berikutnya. Terima kasih Bu Fitri atas waktunya. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu Nur, gimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah Pak baik. Apa saya mengganggu Pak? Enggak dong, ada perlu apa nih? Iya. Ada yang saya ingin ceritakan Pak dari Iya. kasus saya ya, maksudnya bukan kasus saya apa ya, anak didik saya ya Pak. Itu satu anak didik saya itu apa ya, intinya bermasalah kayak gitu ya dalam kegiatan pembelajaran ya dari awal ya. Nah, jadi dia ini satu anak didik aku ini dia tidak mau lepas dengan orang tuanya. Sulit sekali untuk lepas dari orang tuanya. Saat awal kegiatan sampai dengan akhir kegiatan. Kalau di dunia, kalau di taman kanak-kanak itu kan kita diawali dengan baris ya Pak ya, sebelum anak itu masuk ke dalam kelas kan. Dari awal baris dia sudah mau. Dari sampai mau anak udah selesai baris terus masuk ke kelas, dia tetap aja masih harus ditunggu dengan ibunya. Kira-kira apa gitu ya, saya merasa kok ada yang kurang ya dalam diri saya, tapi itu apa gitu kan. Sedangkan kita belajar ini sudah mau mendekati awal semester, akhir dari semester 1 ya Pak ya. Jadi tidak ada perubahan gitu dalam diri anak didik saya ini, satu anak didik saya ini. Oke Bu Nurjana, tadi Bu Nur bilang
di sini ada permasalahan yang saya tangkap yang pengen disampaikan tentang kemandirian ya. Iya, betul sekali. Oke, kemandirian. Tujuannya tadi ya datang ke sini untuk mencari atau sharing berbagi tentang kemandirian. Oke. Kemandirian yang Ibu harapkan, ada nggak sih kira-kira tadi Ibu sudah melakukan identifikasi? Ibu sudah melakukan belum ya? Kenapa bisa terjadi hal tersebut pada peserta didik Ibu? Aku mulai bertanya-tanya ya, kok masih bertanya kepada orang tua dulu ya, dari awal gitu ya, kenapa gitu ya Ibu kok anaknya bisa lain dengan peserta didik yang lain gitu kan, sedangkan usia mereka sama gitu kan, usia mereka sama, ini juga sama gitu. Maksudnya saya juga pun tidak membedakan mana anak didik yang ibaratnya ya Pak, notabene orang tuanya pekerja apa ibarat orang kaya gitu enggak gitu kan, tapi kenapa gitu dengan anak Ibu? Terus saya tanya gitu, terus di rumah dia itu seperti apa gitu kan, di lingkungan rumah juga dia seperti apa. Terus Ibu itu mulai ngobrol ya, terbuka dengan saya. Iya Bu, jadi dia ini karena mungkin anak satu-satunya dan waktu baru satu gitu kan. Jadi apa-apa tuh Bu harus dilayani dengan saya. Tuh, gitu kata ibunya tuh Pak. Oh gitu Bu, iya Bu, sampai mau ngambil air minum pun harus saya, kata ibunya. Terus Ibu melayani, saya bilang gitu. Iya Ibu, dia bilang gitu. Oh gitu, jadi terbawa ya Bu ke sekolah, gue bilang gitu. Mohon maaf ya Bu, bukannya saya tidak mau melayani anak Ibu, cuma kan saya di sini mengajar bukan hanya satu anak Ibu, gue bilang gitu. Aku kasih pengertian gitu ya ke ibunya gitu kan. Aku tidak sendiri gitu ngajarin anak Ibu aja, jadi bukan aku nggak perhatian atau gimana dengan anak Ibu, aku hanya ingin memunculkan sikap kemandirian kepada anak Ibu, kayak gue bilang itu. Oh iya ya Bu, terus gimana ya Bu, katanya gitu. Ya itu Bu, saya juga jadi bingung, saya bilang gitu kan. Saya sudah nyari solusi, sampai saya dengan temannya, saya berusaha gitu bicara sampai mau supaya dia mau ditinggal gitu dengan ibunya. Ini nak nih teman kamu, mamanya aja nggak ada gitu, maksud si kamu harus ditunggu gitu kan. Terus saya juga sampai bergantian gitu, oh mungkin sama saya nggak mau sama guru yang lain, aku gituin kan. Tapi tetap aja nggak mau Bu, aku bilang gitu kan. Jadi aku bingung sendiri gitu Pak, apalagi gitu kan yang harus aku lakukan untuk anak ini gitu kan. Seperti itu ya. Iya Pak. Berarti kan gubernur di sini sudah cari tahu ya, kenapa sih bisa terjadi ini tadi yang Ibu sampaikan, kemandirian strategi Ibu kok nggak sesuai dengan teman-teman yang lain. Iya, beda banget nih. Kemarin yang tadi Ibu sampaikan itu kan, Bu Nur udah tahu penyebabnya dari kondisi dengan orang tua. Terus kira-kira nih untuk menanggulangi kemandirian yang kurang yang Bu Nur tadi, ada kekurangan di kemandirian terhadap peserta didiknya, salah satu peserta didiknya. Kira-kira apa sih yang bakal Bu Nur lakukan ke depannya? Iya, aku sih sudah punya rencana ya Pak ya ke depannya seperti ini, maksudnya secepatnya gitu, Pak, aku pengen menjalankan rencana itu gitu kan, dengan cara saat orang tuanya ini mengantar, aku mau orang tuanya ini langsung pulang gitu Pak, tanpa harus menunggu anaknya ikut baris gitu, tanpa harus menyuruh anaknya untuk baris gitu. Walaupun apapun yang akan terjadi nanti dengan anak tersebut, atau emang anak tersebut itu ini banget Pak, apa tantrum ya. Jadi kalau nangis itu ya ngamuk lah gitu kan, nggak apa-apa nih maksud aku gitu, nggak apa-apa biarin aja gitu. Aku udah punya rencana seperti itu ya Pak, yang ingin aku iniin gitu, aku jalankan, dan aku pun nanti niatnya mau berkonsultasi dulu ke orang tuanya tersebut. Semoga gitu apa yang aku rencanakan ini disetujui dengan orang tuanya. Takutnya apa namanya, dia anak satu-satunya ibaratnya ya, dia nggak mau gitu ya, kepengen melihat anaknya nangis gitu, takutnya gitu. Makanya aku mau bertanya dulu, mau berkonsultasi dulu gitu dengan orang tuanya. Setuju banget tuh, apa yang Nur lakukan, konsultasi ya Bu ya dengan orang tuanya yang kira-kira selain itu ada lagi ya, selain dari konsultasi dengan orang tuanya, ada lagi nggak ya? Apalagi sih perlu disiapkan itu selain dari konsultasi dengan orang tua? Ya paling aku pengen nanti
melakukan kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan lagi kali ya Pak. Maksudnya biar anak itu bisa lupa ya, paling nggak dia lupa kalau orang tua aku nggak ada gitu, paling nggak dia asik gitu loh menikmati kegiatan pembelajaran. Niatnya nih aku udah mau melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi, paling nggak apa aku bawa dia keluar lingkungan sekolah gitu kan. Terus aku juga niat kepengen dari kegiatan pembelajaran itu lebih banyak apa ya, melihat video-video kali gitu banget sesuai dengan tema yang akan aku jalani tiap hari gitu. Paling itu berarti gitu aja. Jadi rencananya itu ya akan dilakukan seperti tadi ya, rencananya sangat bagus tuh, semoga bisa terlaksana gitu. Nah di sini kira-kira apa yang dilakukan setelah sesi ini? Guru mau ngapain? Ya aku sih Setelah kita ngobrol nih, setelah ngobrol sama bapak ya, maksudnya aku kepengennya langsung menerapkan ya apa yang aku udah rencanakan tadi gitu kan, karena aku kan satu udah mendapat ibaratnya udah lega kan bisa cerita gitu kan ke bapak apa yang aku rencanakan itu, maksudnya udah ada satu orang yang tahu gitu apa yang aku akan rencanakan dengan anak didik aku gitu. Jadi secepatnya mungkin aku pengen menjalankan semua rencana yang aku udah ceritakan tadi ke bapak, agar ya semoga saja ya dengan apa yang aku rencanakan anak didik aku yang ibaratnya bermasalah ini bisa segera tuntas lah gitu. oke, dulu berikutnya untuk memastikan kegiatan dari rencana dulu itu berjalan sesuai rencana itu seperti apa ya? Betul kan tadi bilang pengen segera nih untuk memastikan kegiatan tersebut tuh berjalan gitu Bu. Ya kayak tadi kan kalau misalkan pas pagi baris gitu langsung dilakukan gitu Pak, tanpa harus menunggu lagi setelah aku konsultasi dengan orang tuanya gitu kan. Maksud aku dan orang tuanya itu juga apa ya, agar anak itu maju gitu, mau paling nggak setuju lah dengan apa yang sudah aku rencanakan gitu. Kegiatannya kayak yang aku lakukan ya kayak gitu aja. Langsung gitu. Langsung ya? Langsung. Tidak harus menunggu lagi gitu. Benar, dari sesi hari ini apa sih yang Bun dapat simpulkan setelah sharing-sharing nih apa aja ya? Aku sih menyimpulkan satu ya, perasaan aku cukup lega ya Pak dengan aku sharing dengan Bapak gitu kan, paling enggak sudah ada satu teman yang mengetahui gitu apa yang aku rencanakan atas tidak apa namanya anak didik aku ini ya, apa permasalahan dari anak didik aku ini. Aku akan secepatnya melaksanakan semua rencana-rencana yang aku ceritakan ke Bapak itu. Secepatnya juga aku akan apa ya, memulai gitu kan, agar anak didik aku ini segera bisa mencapai kompetensi dari kemandiriannya itu yang akan dia capai nanti. Oke, luar biasa Bu. Semoga apa yang Bu harapkan dan Bu sudah simpulkan ya, harapan gitu kan dapat terlaksana dan anak tersebut tingkat kemandiriannya yang Bu bilang diharapkan bisa tercapai. Oke, ada lagi menurut? Ya, saya kira cukup Bapak, terima kasih Sama-sama. bisa menemani saya bercerita. Oke, sama-sama next time kalau ada kita sering-sering lagi menurut. Iya Bapak, terima kasih. Oke, selamat pagi. Pagi Pak. Assalamualaikum Pak Rio. Waalaikumsalam Bu Fitri. Gimana kabarnya Pak Rio? Alhamdulillah lebih baik Bu Fitri. Alhamdulillah. Gimana nih Pak, habis pengamatan, habis percakapan coaching dengan Ibu? Luar biasa perasaannya, tambah nih apa yang saya pikirkan sama ini, ternyata memang setiap guru punya permasalahannya masing-masing yang keunikan, bukan hanya murid ya, gurunya juga punya keunikan permasalahan masing-masing dari keunikannya apa tadi gitu sih Bu Fitri. Nah, terus tadi pada saat Pak Aryo kembali ke Gunung nih, Ya. Pak Aryo, gimana proklamanya Pak Aryo? Saya sih ada yang saya rasakan, pertama di bagian pertanyaan berbobot untuk memancing Koci
atau Bunur tadi mampu mengeksplor potensi yang dimiliki dirinya dengan mencari alternatif atau ide-ide atau solusi dari setiap permasalahan yang sedang dihadapi, bukan hanya satu atau dua, tapi banyak ide-ide gagasan. Seperti itu begitu. Pak Aryo bilang kan tadi bisa menggali Bunur ya. Nah, Iya. kira-kira menurut Pak Aryo kenapa tuh bisa Pak Aryo ada keyakinan gitu? Keyakinan kalau udah berhasil nih menggali Bunur nih. Oh ya, jelas. Tadi itu Bu Fitri, pertama selama ini ketika saya melakukan kegiatan itu paling jawabannya hanya sebatas ya, atau yang singkat-singkat itu Bu, hanya atau satu gagasan, atau satu ide, atau satu alternatif, atau satu solusi. Tapi kali ini yang saya dapatkan menurut lebih dari sekedar satu solusi, bisa dua atau sampai tiga solusi seperti itu Bu. Itu dari yang saya amati gitu ya. Oke. Itu tadi kan saya ngamati juga ya Pak ya. Iya. Ya, boleh ya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak. Silakan Bu Fitri dengan senang hati. Percakapannya tadi saya fokus untuk kompetensi yang paling kembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, lebih kepada pengen menggali potensi atau ide atau solusinya kalau bisa lebih banyak gitu. Dan benar tadi Pak sudah menyampaikan juga Bunur berhasil nih digali nih ya. Idenya sudah lebih dari satu, bahkan sudah menetapkan rencana ke depan yang seperti apa itu sudah berhasil. Yang saya amati juga Pak Aryo pada saat mengajukan pertanyaan juga jauh lebih santai, yang masih kelihatan berpikir tapi nggak separah sebelumnya. Siap, Ibu. Sudah lebih baik gitu, dan menanggapinya juga sudah lebih baik juga. Termasuk juga alur tadi juga sudah tercukup. Itu sih hasil pengamatan saya. Gimana Pak? Setuju atau ada yang mau ditanggapi balik nih? Iya, terima kasih Bu Putri atas tanggapannya. Itu akan menjadi hal masukan yang positif buat saya, baik kelebihan maupun kekurangan yang masih ada. Dan yang pastinya kelebihan itu atau yang baik dari saya akan pertahankan atau minimal dipertahankan dulu sebelum adanya peningkatan. Tapi yang tadi yang kurang itu harus menjadi fokus utama untuk segera diperbaiki agar jadi baik. Seperti itu sih Bu Putri, terima kasih atas tanggapannya. Ya, cuma mau nambahin lagi sih Pak. Jadi kan tadi kita fokus ke mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Iya. Sedangkan kan kompetensi sebelumnya kan ada memperdayakan, sama mendengarkan, dan itu Pak udah bagus tuh Pak. Siap. Jauh lebih baik lagi kalau Pak bisa ngejelasin nih ke teman-teman yang lain, bisa praktek coaching bareng. Jadi kita mengembangkan bukan hanya ke diri kita doang, tapi ke sekeliling kita juga. Itu sih Pak. Nah selanjutnya nih, habis kita observasi seperti ini, kira-kira Pak punya rencana apa lagi untuk membagi kemampuan coaching Pak? Ternyata gini ya Bu Fitri, awalnya saya berpikir bahwa pertanyaan berbobot adalah berbeda bagian dengan menjadi pendengar aktif. Ternyata tidak bisa ketika hanya sekedar menjadi pendengar yang baik. Ternyata pendengar aktif itu levelnya menurut saya itu lebih tinggi dibanding sekedar pendengar yang baik. Pertanyaan berbobot akan muncul ketika kita bisa memposisikan diri sebagai pendengar yang aktif, dan kehadiran kita harus penuh untuk menjadi seorang yang pendengar aktif tadi. Jadi itu memang ternyata satu kesatuan, nggak bisa dipisah sendiri. Bagaimana kita bisa menyampaikan pertanyaan berbobot ketika kita tidak bisa menjadi pendengar yang aktif, dan ketika untuk menjadi pendengar yang aktif bagaimana bisa ketika tidak menjadi atau hadir dengan penuh. Seperti itu sih Bu Fitri. Luar biasa pada kesimpulannya. Nah kira-kira nih sebelum di akhir sesi kita nih, setelah tadi pengamatan, nah kira-kira yang Pak Aryo dapatkan dari percakapan kita dari sebelumnya, ada trust, ada observasi, dan sekarang aspek. Oke, berarti kesimpulannya menurut saya Bu ya, betul bahwa tadi ini coaching itu harus memerlukan tahapan yang tidak bisa dipisahkan, mulai dari kegiatan kehadiran yang harus penuh, terus kedua setelah hadir penuh kita harus bisa menjadi pendengar yang aktif. Ketika sudah menjadi pendengar yang aktif, akhirnya kita mampu mengajukan pertanyaan berbobot yang kita dengar dari coach kita. Jadi bukan pertanyaan yang atau mungkin pertanyaan itu nggak masuk, akhirnya kita menjudge seperti asosiasi. Jadi tidak akan seperti itu ketika kita bisa menjadi pendengar yang aktif dan kita hadir penuh pada kegiatan coaching. Seperti itu Bu Fitri. Jadi Pak Aryo kedepannya istilahnya mau lebih mengembangkan lagi ya Pak, yang menjadi presensinya lebih dihadirkan lagi, mendengar lagi juga. Baik, terima kasih Pak Aryo sudah mau diobservasi. Sama-sama Ibu. Nanti bisa
berimbas ke teman-teman yang lainnya. Siap, Terima amin. kasih Pak Dewas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Pak Aryo. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Bu Nur, hari ini kita ada jadwal Iya Pak. untuk supervisi akademik. Bu Nur tahu ya? Iya. Oke, ada jadwalnya. Oke, Bu Nur juga sudah tahu apa saja yang akan dinilai nanti dalam produk penilaiannya. Oke, pertama saya sampaikan Iya. bagaimana Bu Nur menjadi pendengar yang aktif atau mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, nanti betul, yang terakhir memberdayakan coachingnya untuk menggali solusi atau ide-ide nantinya. Bu Nur harus satu. Seperti itu ya Bu Nur. Iya siap Pak. Oke, pertama, apa sih yang kira-kira Bu Nur pengen saya bantu untuk kegiatan sekarang? Aku sih nanti dari percakapan antara aku dan coach itu, aku kepengen lebih mendalami lagi dari pertanyaan berbobot ya Pak dan pendengar aktif. Oke, jadi pengen jadi Lebih mendalami lagi pertanyaan berbobot dan pendengar aktif. menjadi pendengar yang aktif. Oke. Berikutnya, bagian mana yang pengen saya amati yang lebih intinya gitu, baik di pendengar aktif atau di kegiatan pertanyaan berbobot atau pertanyaan berbobot. Yang mana? Aku kepengen kompetisi yang ingin aku kembangkan lagi itu dari pertanyaan berbobot Pak. Oke. Agar lebih mengetahui lagi apa yang dialami dari coach aku itu sendiri. Oh, oke. Jadi yang betul-betul ingin saya amati dari fokusnya di pertanyaan berbobot. Iya. Oke, seperti itu. Menurut dulu kenapa sih Bu Nur pilih itu? Tanggapan gini, menurut dulu kenapa Bu Nur penilaiannya harus di bagian pertanyaan berbobot itu? Karena mungkin dengan dari pertanyaan-pertanyaan itu kita dapat mengetahui apa masalah dan solusi yang akan dihadapi oleh coach yang akan bercerita kepada saya gitu ya Pak, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang aku akan ajukan kepada coach tersebut. Oh, gitu. Terus harapan dari observasi yang kita lakukan bersama hari ini? Aku berharap supaya aku lebih mendalami lagi ya Pak tentang coaching ini ya, karena kan baru belajar ya Pak. Semoga dengan kita melakukan observasi ini saya pribadi akan lebih mendalami lagi praktik coaching ini yang sudah saya pelajari dari saat ini. Oke, benar. Berarti semoga harapan yang diharapkan dulu dapat berjalan dengan baik sesuai Dan dengan apa yang diharapkan. terus mendalami. Oke, benar. Saya rasa cukup. Nanti kita akan ketemu di sesi kelas, supervisi di kelas dengan coachingnya benar. Oke, terima kasih benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Fitri. Mohon maaf Bu, gak mau istirahatnya nih Bu. Oh, nggak apa-apa. Ada apa Ibu? Baik, saya Saya bantu. biasa Bu. Oh, boleh, silakan. Jadi saya langsung ya Bu ya. Iya, Pak. Jadi saya kan ngajar IPA ya Bu ya, Iya. kelas 7. Anak-anak yang baru masuk nih dari SD, mereka biasanya belajar IPA itu lebih cenderung hampir semuanya adalah biologi. Jadi teori nggak ada hitung-hitungan. Iya, betul. Nah pas masuk pelajaran saya, bab pertama langsung ketemu fisika, Oh, hitung-hitungan, iya. ketemu matematika. Nah, yang tadinya mereka semangat pada saat belajar, oh ya mati Bu, saya tadi siapa yang suka IPA, nunjuk hampir semuanya. Tapi pas ketemu matematika yang semuanya, kok kita belajar ini sih Bu? Kok kita belajar matematika? Iya. Itu pertama minat mereka udah turun tuh Bu. Kedua, teman saya adalah ternyata kemampuan perhitungan anak ini masih di bawah Bu. Ya jadi operasi dasar kayak penjumlahan, pengulangan, kemudian itu mereka belum mahir gitu. Jadi yang harusnya target saya misalnya, oh materi ini bisa nih kita selesai 3 kali pertemuan selesai. Ini Tapi ternyata udah 4 kali maju terus enggak gitu.
gitu. Nah itu yang jadi dilema saya lah saat ini, makanya kayak sharing-sharing ya. Sebelumnya ya Bu, saya tanya dulu, tujuan Ibu dari sharing ke saya ini itu apa? Itu tujuan dari supaya gimana ya gitu tujuan? Selain pengen berbagi ya Bu, berbagi beban pikiran saya, Iya. ya. Saya pengen sih dapat solusi nih Bu, gitu. Kira-kira untuk ngadepin anak-anak yang kemampuan berhitungnya di bawah ini gimana gitu, karena ya tadi kalau misalnya saya paksain materi maju terus gitu, saya mau ngasih rumus 100 pun ya nggak akan bisa mereka pakai gitu, karena dari dasarnya mereka nggak punya. Rencana Ibu apa sebelumnya? Sebelumnya itu sih saya udah coba pakai pembelajaran berdiferensiasi dulu, gitu kan. Anak-anak yang udah mahir saya saya kasih ke materi lah untuk mereka pelajari ngambilin. Untuk anak-anak ini saya dampingi gitu Bu. Tapi memang luar biasa Bu gitu. Saya ambil contoh aja, kemarin itu 27 kurang 100, mereka langsung bilang nggak bisa Bu, itu salah soalnya. Saya ini jumlah pengurangan loh. Terus sampai akhirnya 50 dibagi 100, bagi mereka itu salah lagi. Itu salah soalnya, yang benar itu awalnya mereka jadi 50 bagi 100 sama dengan 2. Karena bukan, enggak, itu salah soalnya, harusnya 100 bagi 50. Terus sampai perdebatan di situ. Jadi harusnya hari itu saya ngasih materi full nih, misalnya saya harus ini loh, penjajahan kayak gini gitu. Dan itu lama Bu, yang tadi saya bilang akhirnya ya jadi macet lah. Jadi pembelajaran berdiferensiasinya sudah saya lakukan, tapi ada hasilnya belum signifikan yang sampai akhirnya targetnya belum tercapai. Pembelajaran yang berdiferensiasi Ibu lakukan itu ya seperti apa? Ya tadi anak-anak yang sudah mahir itu saya kasih materi belajar mandiri gitu. Bareng-bareng mereka berkelompok sama mahir. Nah anak-anak yang belum bisa ini, belum berkembang, saya kumpulin, saya tutor langsung Bu gitu kan. Gitu. Dan penyakitnya kalau untuk matematika ya Bu, salah satunya adalah kita kasih contoh oh ya ngerti Bu, ngerti. Kita kasih contoh padahal sama-sama A, cuma kita tulis tulisnya dari bawah ke atas. Gimana Bu, akhirnya ngulang lagi, jadi ya itu berkembang tapi enggak. Rencana itu udah Ibu jalankan? Sudah. Tapi udah ada hasilnya atau? Ada hasilnya tadi mengerti, tapi itu terlalu lama untuk gimana pun kan kita punya targetan ya Bu ya. Istilah dalam satu semester anak harus bisa capai sembilan, sembilannya kita punya capaian kan. Nah itu saya khawatirnya kalau saya terlalu mengikuti mereka, ini akan jadi polemik di akhir nih. Gitu, makanya saya lagi mencari gimana caranya biar nggak ninggalin mereka, bisa mendampingi mereka, membersamai mereka, maju bareng-bareng gitu, pintar bareng-bareng, tapi jangan sampai lambat banget juga gitu. Apa ada rencana lain selain yang pembelajaran berdiferensiasi ini? Agar tercapai lah ini anak didik yang belum mencukupi. Ya, kemarin itu saya sempat berkolaborasi sih Bu, bukan berkolaborasi, sempat sharing sama guru matematika Bu. Karena kan ini dasarnya permasalahannya adalah betul sekali. Jadi saya sharing sama guru matematika dan ternyata memang benar hasil evaluasi guru matematika tersebut juga anak-anak yang tadi saya keluhkan memang lemah gitu kan. Nah akhirnya kita belum sempat kepikirannya gini Bu, apakah kita pengen fokus saja ya ke operasi dasarnya gitu, jadi kayak misalnya saya materi IPA-nya nih nggak apa-apa deh, stop dulu, lambat dulu gitu kan. Ya paling lambat 2 minggu lah, 2 minggu kita suapin anak push bisa untuk bisa ngerti 4 operasi dasar itu sampai sudah mahir, baru kita masukkan tuh materi IPA, karena yang tadi saya bilang gitu kan, kalau misalnya saya mau masukin banyak materi nggak pernah juga. Itu sih yang sempat kepikiran sama saya sih Bu, sama guru matematika. Tapi udah coba Ibu jalankan dengan yang kedua ini? Belum, karena kan kalau misalnya merubah kayak gitu berarti harus ada materi yang kita tahani Bu. Nah itu kan mau kan harus berkoordinasi lagi sama guru IPA tahap selanjutnya. Iya betul. Seperti itu. Jadi itu baru obrolan sesama guru kelas 7-nya aja nih, guru IPA dan guru matematika kelas 7. Cuman kita udah fix kita mau jalan ini gitu. Seperti itu. Terus seandainya nih dengan cara itu belum tercapai juga gitu, langkah selanjutnya apa? Sedangkan penilaian itu harus terus berjalan dan kegiatan itu harus terus berjalan gitu, gimana? Ini sih hasil
pemikiran saya ya Bu ya. Iya. Jadi kalau misalnya udah saya jalani terapin kayak gini, ternyata anak belum bisa juga, dan saya ngeliat polanya tuh kayak diajari pagi nih ngerti gitu, tapi kalau seminggu nggak ketemu nih, balik-balik contohnya ngulang lagi kita dari Ngulang nol, lagi. gitu kan. Jadi saya berpikirannya selain kolaborasi dengan guru edukasi Jawa tadi, saya pengen berkolaborasi dengan orang tua di rumah, kalau kakaknya lah, saya Iya, pengen betul. mendampingi gitu, untuk menemani. Kalau syukur-alhamdulillah kalau bisa bantuin ngajarin gitu Nah, kan. betul. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya cuma memantau biar anak ini mau belajar. Jadi ketika ketemu kita nggak mulai dari nol gitu. Nah. Itu sih pemikiran saya Bu. Selanjutnya. Oke, terus kira-kira jadi pembicaraan yang kita adakan ini gitu kan, apa Ibu sudah bisa menarik kesimpulan gitu dari semua yang ingin Ibu rencanakan Bu? Yang pasti sih saya akan segera eksekusi tadi ya Bu, ya, rencana saya dengan matematika. Materinya akan saya tahan dulu, saya akan fokus bekerja sama dengan guru matematika menyelesaikan 4 kelas besok tadi. Lalu bersama dengan itu juga kemungkinan saya akan langsung juga kolaborasi dengan orang tua. Mungkin karena ini SMP, jadi saya ke wali kelas dulu biar bisa betul. ada jalan dan jembatannya biar wali kelas dengan maksud pengelola ya Bu. Wali kelas dan wali murid biar bisa dipantau gitu. Iya, betul. Semoga sih ya anak ini selesai lah permasalahan 2 minggu selesai ya. Iya, betul. Ya, semoga ya Bu apa yang Ibu rencanakan itu akan cepat berjalan dan hasilnya pun akan memuaskan ya, dengan Ibu memulai tahap-tahap dari perencanaan yang udah Ibu rencanakan itu. Oke, Bu Fitri gimana? Saya kira masih ada yang perlu diceritakan lagi. Mungkin udah deh Bu ya, nanti kalian kita ketemu lagi untuk sharing lagi kalau ada permasalahan. Oke, iya Bu Fitri. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nur. Ya, waalaikumsalam Pak Aryo. Luar biasa ya, bersama kegiatan coach ini ya. Iya. Oke, menurut Bu Nur, bagaimana nih penampilan Bu Nur tadi? Menurut aku masih ada yang kurang kali ya Pak dari pertanyaan-pertanyaan aku berikan kepada coach aku ya. Jadi mungkin aku harus terus menggali lagi ya semua dari pembelajaran coach ini. Oke, kenapa sih Bu Nur bisa menilai hal tersebut sebagai suatu kekurangan tadi ya? Sebagai kekurangan tuh, kenapa sih bisa menilai hal tersebut tuh seperti itu? Kenapa? Ya, aku merasa karena belum bisa tidak memberikan solusi kali ya Pak ya kepada coach aku hanya bisa menjadi pendengar dari coach aku tersebut, dan solusi yang aku hanya yang memantapkan dari solusi yang udah dia punya gitu Pak, cuma seperti itu aja. Terus tanggapan Bu Nur seperti apa nih dengan yang terjadi barusan? Tanggapan aku sih, aku akan terus belajar ya Pak, belajar untuk menjadi coach yang baik ya, belajar dari coach yang baik, bukan hanya menjadi pendengar aktif ya. Ternyata kita juga harus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach kita itu agar dia itu bisa memberikan mendapatkan solusi dan solusi dan jalan keluar ya dari permasalahan yang coach aku hadapi saat ini. Seperti itu ya Bu Nur. Iya. Berikutnya nih Bu Nur, setelah ini apa sih yang akan Bu Nur kembangkan di bagian mananya untuk kemampuan coachingnya? Untuk kemampuan coachingnya. Kemampuan aku sendiri ya Pak. Betul. Aku itu yang aku bilang tadi itu, aku akan terus mengembangkan dari memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot ya kepada coach kepada orang yang akan bercerita gitu kepada aku, pada orang yang akan mengajak sharing kepada aku gitu, sehingga dari coach aku sendiri ini bisa mendapatkan solusi dan jalan keluar yang sesuai dengan yang dia inginkan. Oke Bu Nur, setelah Bu Nur menyampaikan apa sih yang Bu Nur mau kembangkan, berikutnya Bu Nur dari sesi hari ini apa sih yang Bu Nur dapatkan
Yang aku dapatkan satu pembelajaran tentang coaching sendiri ya Pak. Terus aku sudah mendapatkan pengalaman ya yang begitu berharga ya dari cerita coach aku gitu kan, sehingga oh ternyata kalau menghadapi anak yang belum mencapai target atau belum mencapai nilai dia itu harus seperti ini. Jadi pengalamannya, mendapatkan pengalaman baru lagi ya dari coach itu sendiri. Bu Nur, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Pak, silakan. Menurut di sini tadi ada beberapa catatan yang paling saya garis bawahi. Pelaksanaan alur kita yang masih ada tahapan yang terlewat. Oh iya. Karena gini, ternyata bukan berarti kalau alur tirta itu terlewat berarti dia tidak alur tirta. Sebenarnya mungkin dia mungkin ya Bunur ya, Bunur nanti bisa tetap masukkan. Udah ragu-ragu nih, oh iya saya kelewat, tapi Bunur baru ingatnya Sesudahnya. lakukan tetap, boleh lakukan. Oke. Karena kan kalau hilang itu nanti tidak jadi tirta. Kalau misalkan tirta itu TIRTA, misalkan hilang di I-nya jadi TRTA. Iya kan Bunur? Oke, seperti itu ya Bunur ya. Iya Bapak, terima kasih. Refleksi ini kegiatan hari ini. Oh, aku Dapat apa aja nih? yang tadi aku bilang ya Pak, banyak pengalaman yang aku dapatkan, pelajaran baru dari kegiatan ini. Terus kita bisa lebih apa ya, bukan hanya lebih menjadi pendengar juga ya, pendengar yang baik, pendengar yang aktif, dan harus memberikan pertanyaan yang berbobot agar coach kita sendiri ini bisa mendapatkan solusi dan jalan keluar dari masalahnya. Oke. Terima kasih ya Bunur ya. Sama-sama, Bapak. Semoga bisa menjadi coach yang lebih baik sesuai dengan harapan Bunur tadi. Amin. Sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Nur. Selamat pagi. Ya, Bu. Ibu sudah mengetahui bahwa kita akan mengadakan supervisi ya, supervisi di salah satu guru kita. Kira-kira itu penilaiannya apa ya Bu yang ingin dicapai? Kan ada kompensasinya, ada beberapa ya. Nah itu yang saya pengen capai sih kemampuan mengajukan pertanyaan. Kemampuan Nah, ya terus pertanyaan berbobot ya. Itu aja sih Bu, karena beberapa kali berlatih tuh masih kurang kayaknya. Masih jauh dari sempurna. Untuk lebih kompetisinya yang dikembangkan itu? Ya tadi pengen bisa mengajukan pertanyaan berbobot, jadi bisa menggali lebih banyak lagi ide dari coach nanti, bisa mengidentifikasinya, terus bisa coach juga nanti bisa terpancing untuk mengeluarkan solusi sendiri, sampai rencana aksinya seperti itu sih Bu. Oke. Yang lebih spesifik lagi apa tuh yang setelah diobservasi ini dari penilaian yang Ibu tadi kan itu kan kemampuan mau dipertanyakan kan, apa lagi itu selebihnya? Ya tadi kalau biar luas aja Bu, Biar luas kali ya gitu enak. Terus indikator yang ingin dicapai dari tujuannya itu apa yang dikembangkan? Indikatornya banyak tadi, karena saya pengen ngegali ide dari coach, berarti kalau misalnya saya berhasil ngedapetin banyak ide dari coach ini sampai coachnya bisa ngeluarin rencana aksi, berarti ya berhasil menjadi. Oke Bu Fitri, saya pikir cukup ya untuk yang dari supervisi ini. Nanti selebihnya kita ketemu lagi setelah Bu Fitri melakukan praktik coachingnya itu kepada guru-guru tetap. Terima kasih Bu Fitri. Sama-sama Ibu. Terima kasih ya Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak Rio, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu sendiri gimana Bu? Alhamdulillah baik. Nah gimana Pak Rio? Katanya mau sharing-sharing nih. Iya Bu, maaf nih nggak tempatnya ya. Ada permasalahan Ibu di kegiatan sekolah saya. Pertama itu saya merasakan penumpukan
tugas dan hilangnya fokus. Tugas yang menumpuk, kemudian tugas yang bertubi dan akhirnya fokus saya yang hilang. Oke, jadi Pak Aryo datang ke sini bawa masalah nih Pak ya. Bawa masalah, masalahnya adalah tugas Pak Aryo kebetulan lagi menumpuk dan ditambah lagi akhirnya malah jadi hilang fokus. Iya. Ya. Nah kira-kira tujuan kan kita ngobrol harus ada tujuannya nih Pak ya. Betul. Di akhir, nah kira-kira tujuan akhirnya Pak Aryo mau apa nih? Tujuan akhirnya saya ingin mengembalikan fokus saya dengan banyaknya tugas yang dalam tapi tetap bisa diselesaikan. Pengen kembali fokus, dia tugas-tugasnya bisa diselesaikan, Bisa gitu ya Pak ya. Nah, tadi biar fokusnya balik, kriterianya biar Pak Aryo tahu, oh ini fokus sudah balik nih, tugas sudah aman. Itu kira-kira ciri-cirinya apa gitu? Ciri-cirinya saya sebelum kejadian ini ya, saya mengerjakan tugas itu dengan senang hati. Terus saya berikutnya ketika mengerjakan tugas, saya tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi fokus saya tadi yang biasa kalau fokus, saya tahu oh tugas ini harus saya kerjakan terlebih dahulu. Terus tugas tersebut biasanya memang saya pasti melakukan dengan artian tugas ini nih butuh 5 hari. Jadi tadi 5 hari saya kerjakan, 5 hari ya 5 hari selesai. Seperti itu mungkin. Oh, oke, berarti pengen balik lagi jadi senang ngerjain tugas, tahu prioritas dan udah mau nyicil-nyicilan sesuai deadline-nya. Nah, tadi kan Pak Aryo bilang udah ngerasain bilang fokus nih gara-gara pertemukan tugas. Nah, sampai pada saat mulai sadar sampai sekarang, Pak Aryo udah ngelakuin apa aja biar ayo balik lagi fokusnya ya? Untuk kembalikan fokus saya biar pertama sih yang jelas fokus saya coba itu mulai dari dengan mengerjakan tugas-tugas yang paling awal saya diberikan. Karena kan pasti waktu penyelesaiannya sudah makin mepet gitu ya. Untuk tugas-tugas yang datang yang belakangan, jika tugas itu masih mampu saya kerjakan, maka saya akan kerjakan. Tapi ketika saya tahu nih batasan saya, oh untuk sementara saya akan kembalikan tugas itu. Tujuannya kan memang biar jangan sampai ada tidak penyelesaian tugas lagi. Seperti itu sih mungkin. Jadi walaupun udah memang fokus, tetap dicoba terus ngerjain tugas ya sesuai alurnya gitu kan ya. Nah, kalau Pak, tadi kan Pak Aryo udah ngelakuin usaha ya Pak ya? Iya. Nah, menurut Pak Aryo usaha yang Pak Aryo lakukan tadi udah berhasil atau belum? Belum maksimal sih mungkin tadi ya, karena ada satu lagi usaha. Misalkan saya juga butuh refreshing ya, karena memang kegiatan ini luar biasa bro, bahkan sampai weekend tuh betul-betul Sabtu, bukan hanya Sabtu, sampai minggunya tuh kadang-kadang saya harus masih di sekolah tuh. Kayak kegiatan perlombaan, saya diberikan sebagai pembina ekskul, saya juga sebagai staf di kurikulum, wali kelas juga, jadi luar biasanya, dapat oh Sabtu Minggu Pak ada perlombaan ini, saya sebagai pembina ekskul tidak mungkin saya tidak hadir, walaupun mungkin saya tidak sampai selesai bertanding, tapi di awal mengecek kehadiran, bagaimana persiapan untuk lombanya itu apakah sudah siap semuanya, saya harus hadir. Jadi ya harusnya mungkin Sabtu Minggu saya butuh refreshing untuk penyegaran pikiran saya itu biar kembali fokus. Ini enggak dikasih tahu beban aja yang penting jadi. Ada lagi Pak yang udah pernah ngomongin? Oh iya, saya juga pernah tuh ngomong sama pimpinan bahwa saya rasa jangan sampai pemberian tugas itu hanya ke orang yang sama, karena kan nantinya tidak akan ada pemerataan pekerjaan. Kenapa saya bilang bukan hanya sekedar pemerataan pekerjaan, tapi pengalaman pekerjaan yang tadi yang diberikan. Ada saya sampaikan ke wakil kurikulum, karena kan saya bawahannya. Akhirnya beliau minta saya untuk berbicara langsung dengan kepala sekolah alasan menolak pekerjaan. Saya ada pertanyaan saya menolak dengan alasan tadi. Saya bilang kepala sekolah, kata tanggapan pimpinan atau kepala sekolah adalah karena Pak dipilihnya tadi Pak Aryo dan tim kurikulumnya ataupun dari tim penyesuaiannya bukan guru yang tidak menjabat sebagai staf, karena mungkin menurut pimpinan pernah terjadi kekecewaan gitu Bu Fitri, kurang lebih ya Bu, kekecewaan yang didapat oleh kurikulum sehingga akhirnya dia tidak hilang rasa percaya tadi kepada teman guru yang lain. Namun kepala sekolah bilang
Tapi tadi oke pada kan tadi ya batas maksimal seseorang beban itu beban stres karena kita kan perlu mengelola stres tadi ya. Saya sudah sampaikan saya butuh mengelola stres saya ini udah batas maksimal saya nggak bisa kalau sekolah mengizinkan dengan catatan ketika tugas yang sudah diberikan di awal harus dikerjakan. Seperti itu sih Bu Fitri tanggapannya. Oke, jadi yang saya tangkap nih, walaupun tugasnya banyak, Pak Ru tetap coba kerjain, terus udah coba koordinat ngobrol juga ya Pak ya. Nah tadi waktu kurikulumnya sampai akhirnya ke pimpinan juga sudah, dan dari situ malah dapat infonya Pak Ru lebih dipercaya gitu ya Pak ya, dan lebih bisa percaya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan, makanya ditumpukin Pak Ru ya. Nah dari yang tadi nih usaha-usaha yang udah Bapak lakukan dan Pak Ru itu maksimal, apa yang Pak Ru harapkan? Saya berharap sih bisa memperbaiki lebih ya, kembalikan fokus saya yang tadinya mungkin kisaran di angka 6-7 saya pengen kemarin di angka 10 lagi bahwa fokus saya harus kembali. Terus keduanya tugas-tugas yang diberikan saya harus lakukan. Pertama kalau misalkan tadi saya bilang di awal 5 hari dudiatnya saya selesaikan di 5 hari selesai sih memang betul, tapi kan ketika ada tugas lagi yang datang yang 5 hari dulu saya udah ada lagi. Makanya ada saya mencoba mencari solusi. Oh ini nggak boleh nih kayak gini, sistem kerja seperti ini udah nggak boleh lagi dengan kepadatan yang saya dapat dan beban tugas yang saya dapat. Sepertinya kalau misalnya ternyata ini memang oke tugas ini 5 hari diberikan waktu temponya, tapi ketika saya lihat tugasnya, oh ini bisa hanya selesai 1 hari, jadi lebih baik saya selesaikan dalam 1 hari, tidak perlu menunggu 5 hari. Kenapa? Awalnya tadi baru dikerjakan di hari ketiga, di situ gitu kan, ternyata ada tugas yang harus selesai hari itu kan malah jadi yang ini nggak dikerjain sama sekali, malah kerjain yang lain. Kejar-kejaran jadinya seperti itu Bu Fitri. Ya, baik. Ini Pak Ru udah dapat solusinya lagi nih, kira-kira ada lagi nggak Pak? Ada lagi dong, saya butuh liburan dong Bu. Oh iya, betul. Saya butuh liburan. Tadi sampai Sabtu Minggu aja kadang-kadang masih diminta buat datang sekolah mendampingi siswa atau ada kegiatan yang lain. Ini saya nangkapnya berarti Pak Ru untuk memperbaiki fokus biar kerjanya aman gitu, menyegerakan dulu tugasnya ya tadi ya, kembali tunda-tunda lagi, terus untuk liburan juga. Nah kira-kira untuk melaksanakan tadi solusinya Pak Ru nih, ya Pak Ru bakalan menghadapi tantangan atau kendala nggak? Pastinya Bu, karena kan kalau nantinya tantangan kendala pasti pertama di sini tugas yang sedang saya kerjakan misalkan ya, karena kan dengan adanya kegiatan yang lain juga itu kan betul-betul saya harus betul-betul komitmen bahwa ini bisa selesai 1 hari, saya tidak perlu tunda walaupun biasanya 3 hari atau 2 hari atau 5 hari. Jadi betul komit saya harus jaga komitmen saya bahwa ini bisa loh 1 hari, saya harus kerjakan 1 hari. Jadi yang saya jaga adalah komitmen saya dalam menyelesaikan tugas. Nah untuk menjaga komitmen nih Pak, tadi nyambung yang Pak Ru sampaikan, kira-kira butuh bantuan siapa atau apa nih? Ya pasti sih bantuan pertama ya dari rekan tim di kurikulum ya, staf kurikulum. Saya biasanya akan cerita nanti kan kalau kita cerita saya dapat tugas nih ini nih, oke ternyata mungkin bisa jadi tugas yang dikerjakan saya bersinambungan dengan tugas yang sedang dikerjakan oleh teman saya, jadi sebenarnya tugas itu bisa kelihatan kalau berarti nggak perlu ngerjain, jadi bisa kita amati, tiru dan modifikasi tugas yang kita sudah kerjakan seperti itu. Oke, luar biasa nih Pak Ru solusinya gitu ya. Nah kira-kira dari solusi yang tadi Pak Ru jabarkan gitu ya, yang wah kayaknya ini bisa nih segera dieksekusi gitu biar pekerjaan bisa langsung selesai juga, kira-kira yang mana? Yang pertama ya tadi berkomitmen untuk menyelesaikan tugas sebelum batas akhirnya, jadi nggak usah menunggu lagi atau bahasanya kalau sampai tugas dicicil, sekarang nggak ada lagi istilah tugas dicicil, tapi tugas itu bisa diselesaikan 1 hari, selesaikan 1 hari. Tugas itu selesai 2 hari walaupun batasnya ada 5 hari, harus selesai 2 hari. Jadi nggak ada lagi bahasa kalau dulu kan sebelum sepadat ini cicil deh, harus setiap hari cicil, selesai. Kayaknya dengan kesibukan dan beban tugas yang tadi ada, udah nggak ada lagi istilahnya cicil tugas, tapi yang benar adalah menyegerakan atau selesaikan sekarang juga. Seperti itu mungkin. Komitmen untuk menyelesaikan tugas ya Pak ya. Nah ini komitmen segera tugasnya kapan eksekusinya Pak? Mulai hari ini nih, setelah ini langsung, saya biasa ya. Karena tugasnya udah nanti Bu, banyak. Udah banyak mengantri ya. Oke.
biasa kita udah di ujung sesi nih Pak Aryo ya. Kira-kira dari percakapan kita yang singkat ini Pak Aryo sudah bisa mendapatkan apa gitu Pak? Terima kasih Bu, pertama saya lega nih Bu, karena kan Putri pertama jadi kalau saya hanya sebatas pengen datang ngobrol, ternyata bukan hanya sekedar ini loh saya lagi punya sedikit masalah, ternyata timbul yang namanya solusi ya Bu ya. Ternyata solusi itu pun bahkan datangnya dari diri saya sendiri yang Ibu pancing gitu kan Bu, saya akhirnya bisa menemukan beberapa solusi untuk permasalahan yang saya hadapi, sehingga nantinya saya harap solusi yang sudah saya temukan ini saya bisa terapkan segera mungkin ya, selesai ini kalau segera kali ini. Ya luar biasa Pak Aryo, ya, semoga tercapai nih Pak ya solusinya, jadi nggak lagi hilang fokus, liburan terpenuhi, tugas aman gitu ya Pak ya. Baik, sudah akhir kita semoga nanti bisa sharing-sharing lagi nih Pak tindak lanjutnya gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Aryo sudah mau berbagi. Saya terima kasih Bu, terima kasih Bu, dari terima dengan baik, terima kasih Bu Fitri, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Tadi sudah melakukan observasi ya, udah melakukan coaching ya dengan rekan sejawat Ibu. Dari yang saya lihat dan yang saya dengar itu, Ibu itu sudah fokus sesuai dengan alur cerita yang ada, sudah menanyakan tujuan, sudah menanyakan identifikasi dari masalah coachingnya tersebut gitu kan. Kira-kira menurut Ibu Ibu gimana? Penampilan Ibu saat menjadi coach itu gimana? Karena bukan pertama kalinya coaching sama Pak Aryo ya, Iya. jadi udah mulai lancar sebenarnya. Cuma memang saya nilai kayak masih kurang tergali gitu Bu. Masih Ya, kurang tergali. Alhamdulillah sih udah tercapai nih, sudah ada ide-idenya dan itu lebih dari satu kan tadi saya adalah lebih dari satu gitu. Cuman menurut saya kayaknya bisa nih nanya lebih detail lagi, gitu. Tapi baru kepikiran setelah selesai. Nah, terus dari yang Ibu ini kenapa bisa seperti itu gitu? Apa grogi atau gimana? Mungkin karena terfokus sama ininya Bu ya kan, coaching itu kan ada alurnya tuh Bu ya. Iya betul. Saya terfokus ke sana gitu sampai akhirnya, padahal mungkin kan salah satu kadang kita cerita itu pengen didengar doang Bu. Iya. Ya, siapa tahu Pak Aryo pengen ditanya gitu kan, hilang fokusnya karena tuntutan tugasnya banyak atau ada lagi yang lain gitu. Betul. Jadi kita bisa mengantisipasi permasalahan dari segala sisi gitu. Iya betul. Itu yang Ibu pikirkan kan. Oke, terus dari hasil yang saya udah ini, maksudnya Ibu udah tercapai semuanya ya Bu ya, dari kegiatan coaching ini sudah melalui alur tirta, sudah ada tujuan, udah menanyakan identifikasi masalahnya, udah ada ide yang muncul dari coach tersebut gitu. Ibu udah menggali gitu kan, udah memberikan saran dan sarannya. Dari yang saya tangkap ini ya Ibu sudah bagus ya, sudah baik, sudah semuanya juga sudah, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi sebagai seorang coach gitu kan. Terus ada nggak hal lain, kompetisi lain yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan dari coaching yang barusan terjadi? Mungkin saya pengen mengembangkan kalau saya udah berhasil mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Kalau sudah itu mungkin saya pengen tetap berpikir memberdayakan coaching gitu, karena kan ini enak nih, Pak Aryo udah saya gampang kita pancing, dia udah punya solusi gitu kan. Tapi saya yakin akan ada masa di mana coachingnya itu juga mentok. Nah, saya pengen bisa memancing coach untuk ayo gali lagi. Terus kesimpulan yang Ibu ambil dari kegiatan ini apa? Ya, kesimpulannya saya fokus ke tujuan saya dulu ya Bu ya. Tujuan saya kan mengembangkan kompetensi pengajuan pertanyaan berbobot dengan indikatornya minimal kan tadi saya bilang pengennya 2 lah, atau banyak lah. Dan alhamdulillah kita tercapai. Udah tercapai, alhamdulillah. Cuma memang harapannya bisa lebih dikembangkan lagi, dan syukur alhamdulillah kalau bisa 3 kompetensi tadi yang di awal masuk semua saya bisa menguasai semua. Oke Bu Fitri, terima kasih untuk kegiatan satu hari ini ya dengan saya. Jadi kesimpulannya itu
Ibu ingin mengembangkan lagi kegiatan di coaching ini. Paling tidak semuanya hasil dari Tirta ini tercapai semua ya. Semoga ya Bu Fitri ke depannya akan lebih baik lagi. Kita juga bisa sharing-sharing lagi bersama-sama. Oke Bu Fitri, terima kasih Sama-sama, Ibu. atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.